Amit sewu nggih. Dengan terang mawon, aja melok-melok. Tak urusane wong blarah iki. Jelas pinter aku we. Saya tangkap, saya bawa ke Kapolsek melanggar undang-undang kebersihan kamu itu. Begini Pak Yai, saya mau tanya ini. Sebelum saya ikut jenengan, saya ini sopir, kalau kebelet sekali ada pohon di pinggir jalan itu saya kencingnya berdiri. Itu hukumnya gimana Pak Yai? Tanya santai senior. Saya Pak Yai. Iya. Tenang. Nah, ini bagaimana ya? Salam dulu Pak Yai, enggak enak ya. Assalamualaikum netizen. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ternyata Pak Yai tanyanya suruh saya. Ini kalau nggak ada izin nggak berani netizen saya. Kalau sudah ada izin baru saya menjawab. Tapi ini bukan jawaban. Justru saya malah parah Pak Yai. Kok parah gimana? Saya dulu kenceng sampai berlari. Kenapa Mas? Ya takut dikejar anjing tau. Jadi sudah nggak terasa itu kencengnya sudah berhenti belum, nggak terasa saya. Tahu-tahu yo basah celananya. Kalau ada pohon itu, pecintaan para sopir. Oh iya, kalau saya suka itu jumlangan. Jumlangan itu danau ya. Agak sopan sedikit cuma lari. Nggak usah cebok ya? Ya? Nggak usah cebok. Ya, sekalian di danau kan langsung cebok itu. Mas tau nggak cebok? Nggak cebok. Selenti. Jangan itu terlalu. Nanti kalau sakit nyuntik no. Jadi ini Mas Gito ya. Itu waktu belum bertemu dengan Pak Yito Habrori ya. Sekarang sudah bertemu Kiai, jangan seperti itu ya. Nanti kalau seperti itu lagi saya tangkap kamu. Pencemaran nama baik Pak Yai ya. Kalau itu kan ada masjid sekarang itu dikasih toilet berdiri. Iya. Itu gimana? Itu kalau toilet berdiri memang ya agak kurang sopan. Yang susah itu perempuan. Saya membayangkan ya kalau nggak ada apa itu tabirnya itu gimana orang perempuan kok kencing berdiri. Itu yang basah kan sini sana. Masa ada iya Pak Yai. Perempuan. Kalau laki-laki bisa diarahkan. Tapi kalau perempuan, wah ada. Maaf netizen, memang fakta ini. Di mana masjid itu sekarang berdiri Mas Gito ya. Betul. Dan ini pengalaman yang luar biasa. Tapi yang jelas Mas Gito, tidak saya yang menjawab. Kalau saya yang menjawab nanti sesat. Bukan ahli saya, ini ada ahlinya Romo Yai atau Abrori. Nyuwun sewu Pak Yai. Ini saya bacakan takbirnya ya. Jadi pada dasarnya kencing berdiri itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wa yukrahu ayyabula qaiman min ghairi uzrin. Jadi dimakruhkan kencing dengan berdiri. Itu hukumnya makruh. Tapi tanpa uzur. Kalau berlari Pak Yai. Yang sunnah ya. Lima ruwiyan Umar radhiyallahu anhu annahu qala ma bultu qaiman mundu aslamtu. Jadi Sayyidina Umar itu aku tidak pernah kencing berdiri semenjak aku masuk Islam. Tapi bagaimana ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu kencingnya sambil berdiri. Jadi ada beberapa hadis saya kutip bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam ata sabatata qaumin fabala qaiman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebuah kaum dan Rasulullah ternyata kaum kencing di sana dalam keadaan apa? Berdiri. Tapi bagaimana kalau ada uzur? Wala yukrahu dzalika li uzrin. Tidak dimakruhkan kencing sambil berdiri kalau ada uzur. 5 rawan Nabi sallallahu alaihi wasallam atasyabatota qaumin fabalaqa iman anhu. Pernah Rasulullah itu mendatangi sebuah kaum dan di sana Rasulullah kencingnya sambil berdiri. Tapi balaqa iman min curhi kana bima baudhihi. Jadi Rasulullah ketika kencing sambil berdiri itu karena Rasulullah terluka. Jadi seandainya Mas Taib ini kakinya ada luka, itu juga berdiri boleh. Atau karena mengkhawatirkan di bawahnya itu banyak najis. Jadi kalau saya kencingnya sambil duduk,
ini berbahaya, nyiprat dan sebagainya, itu boleh sambil berdiri. Misalkan Mas Taib mau main sepak bola, kan ini pemain timnas. Pemain timnas Mayangkawis. Sejak tahun berapa menjadi timnasnya? 96. Wah, 96 dia menjadi timnas sebagai striker tunggal. Masih ganas loh Pak ini. Masih ganas dulu. Lah itu kan pakai jin kadang-kadang, pakai celana nggak pakai sarung. Lah itu kalau di masjid pakai jin kan, wah nyopotnya repot dan sebagainya. Maka itu dianggap uzur. Boleh sambil berdiri, tapi sebisa mungkin kalau ada waktu untuk duduk ya duduk saja, nggak apa-apa. Berarti hukumnya apa, gimana? Dijelaskan santri senior Mas Dito, ben nggak paham. Lupa saya biasanya. Saya mendengarnya ada rasa takut, jadi lupa itu kan. Pak Yai saja. Hukum kencing sambil berdiri. Oh, makro. Lah apa nu? Makro Pak Yai. Makro kalau berlari. Kalau berarti ya dosa Pak Yai. Masa sama saya kayak kambing dan jadi Rasulullah pernah juga sambil berdiri, tapi karena terluka, karena ada sesuatu hal. Jadi kalau Mas Dito itu berdirinya nggak sekedar berdiri, dioser-oser apa? Wait. Jadi hukum kencing berdiri itu sebenarnya makruh, kecuali ada apa? Uzur. Kalau ada uzur ya boleh-boleh saja, karena beberapa riwayat Rasulullah juga pernah kencing berdiri, ternyata saat itu Rasulullah sedang sakit, karena Rasulullah sedang terluka dan lain sebagainya. Itu mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Pak Yai. Dan ini sekarang sayang yang nuturi omnya saya bilang ya, ambet saya nggih. Ini kan terang mawon, cemelok-melok. Tak urusannya wong blarah iki. Jelas pinter aku we. Nanti senior kok piye to. Udah tahu Mas kita ya jawabannya. Jadi makro hukumnya. Nek wis tetep nekat, tak cekel we. Saya tangkap, saya bawa ke Kapolsek, melanggar undang-undang kebersihan kamu itu. Dan melanggar undang-undang kemanusiaan. Karena apa? Mencenamakan nama baik Mayangkawis kamu. Orang Mayangkawis kencing kok sambil berdiri. Sudah tidak waktunya lagi, sudah tidak pantas lagi. Karena sekarang pengajian sudah di mana-mana Mas Gitoyo. Kalau kamu belum tahu itu memang jarak kamu tuh. Atau memang kamu itu kemproh kamu. Maaf Pak ya, supir nyampainya saya. Jadi nih, karena senior saya dia. Jadi demikian nanti ya, alhamdulillah kita ditemukan dengan Pak Yetua Abrodi yang sering memberi kita ilmu. Ya sambil ketawain lah, memang kesukaan kita semua ya. Kalau tegang terus kan, dulu saya pernah kan tegang gini ya. Sekarang alhamdulillah tidak. Jadi setiap ada masalah apa, inilah kuncinya kita tanya saja pada orang yang berilmu dan jelas cara dulu mencari ilmunya. Ini Pak Yai Abrodi lulusan Tanggir ya, jelas sanatnya jelas ya. Nah kalau sanatnya Sugi Paras. Anak saya juga Tanggir Mas Gito. Bahkan pernah menjadi muridnya Mbah Mun Zubair hampir 4 tahun Pak Yai. Maaf Pak Yai ya. Tapi sakit Pak Yai, dia harus sekarang udah nikah. Udah punya cucu sekarang. Nggak jadi Menteri Agama. Sudah paham Mas Gito ya? Ya, terima kasih. Jangan diulangi lagi sekali lagi. Netizen sekian dari saya Mas Taib yang sudah, mohon maaf banyak jandanya, tapi insya Allah tetap ada manfaatnya, ada ilmunya sedikit yang dibawakan, yang sudah diberitahu kepada kita semua oleh Bapak Ustadz Toha Abrodi. Semoga bermanfaat, kita semua menjadi selamat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.